Halo, kembali lagi bersama saya Toto di program kita Safeguard with Defensor. Sekarang kita sampai di segmen terakhir tentang ransomware. Yang ini adalah segmen terakhir dari satu rangkaian 4 segmen yang membahas tentang apa itu ransomware, bagaimana ransomware bekerja, dan bagaimana kita bisa mencegah dan menanggulangi ransomware sehingga kita punya ketahanan cyber yang baik. Di segmen keempat atau terakhir kali ini kita akan membahas kesimpulan serta apa saja yang bisa kita tarik pelajaran terkait dengan insiden-insiden ransomware sebelumnya dan bagaimana Defensor bisa membantu organisasi teman-teman sekalian terhadap insiden atau serangan ransomware atau bahkan meningkatkan overall security posture dari organisasi teman-teman sekalian. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, sekarang kita kenalan lagi nih. Nama saya Toto. Saya berkarir di dunia IT security industry sudah lebih dari 2 dekade. Saat ini saya sebagai Presiden Director di Defensor sejak 2015. Kalau kita bicara pendidikan, saya sarjana komputer dari Perbanas tahun 1999. Lalu saya melanjutkan kuliah di Magister Komputer Universitas Budi Luhur. Saya lalu melanjutkan kuliah lagi Magister Komunikasi di The London School of Public Relations. Lalu saya kuliah lagi S2, ambil Master of Business of Administration dari Universitas Gadjah Mada. Lalu saya kuliah lagi di BINUS, Bina Nusantara University, ambil Doctor of Research in Management. Dan saat ini saya masih kuliah di National University of Singapore. Saya juga memegang 2 sertifikasi profesional terkait dengan IT security, yaitu CISA, Certified Information System Auditor, dan CISSP, Certified Information System Security Professional sejak 2008. Kalau teman-teman yang bergerak di IT security biasanya tahu ya 2 sertifikasi ini. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kesimpulan terkait dengan ransomware attack. Jadi di video 1, 2, 3 kita udah cukup bahas panjang dan lebar nih tentang ransomware dan bagaimana kita mencegah. Nah, saya coba simpulkan video 1, 2, dan 3 dan bagaimana nanti Defensor bisa membantu teman-teman, organisasi teman-teman untuk menanggulangi ransomware attack ya. Pertama, kalau kita coba hubungkan antara serangan ransomware dengan satu framework yang banyak dipakai di dunia IT security yang dikeluarkan sama Lockheed Martin, yaitu Cyber Kill Chain. Jadi Cyber Kill Chain ini adalah satu framework yang mapping bagaimana sebuah security attack itu terjadi, teman-teman. Jadi di dunia IT atau bahkan dunia IT security itu nggak ada magic, nggak ada sulap ya tiba-tiba kena hack gitu, nggak ada gitu. Jadi pasti ada prosesnya. Entah prosesnya itu dilewatin karena satu dan lain hal, misalnya nggak perlu proses attack karena memang dia orang dalam dan lain sebagainya, tapi pasti ada proses ini. Nah, si Lockheed Martin mencoba untuk merangkai ini proses ketika terjadi cyber security incident, namanya Cyber Kill Chain. Jadi ada 7 proses ketika terjadi insiden ya. Kita sering lihat itu hanya action on objektifnya aja gitu. Jadi ujungnya aja ke encrypt gitu. Jadi ada satu organisasi yang kena ransomware ke encrypt, tapi pasti ada proses-proses sebelumnya bagaimana dia terkena insiden tersebut atau terencrypt tersebut. Yang pertama biasanya attacker atau cyber kriminal dalam melakukan aksinya dia melakukan reconnaissance. Reconnaissance itu dia profiling, dia ngelihat ini targetnya seperti apa dengan melakukan apa? Harvesting email address, conference information, atau dia nyari username dan password dari perusahaan atau organisasi kita di dark web yang bocor dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia recon dulu. Saya coba analogikan sama perampok bank lah, yang perampok bank fisik ya, kan nggak mungkin ya ada perampok bank itu yang ujuk-ujuk ngerampok gitu ya. Mungkin perampok banknya yang kurang waras gitu ya, tiba-tiba datang terus ngerampok terus dia bingung gitu mau pulang lewat mana, dia nggak tahu di sana ada satpam dan sebagainya. Ada aja tapi udah pasti ketahuan ya gitu kan. Orang kalau mau ngerampok bank yang bener kan ya dia lihat dulu ini banknya ada di mana, terus duitnya ada di mana, ada di teller kah, ada di berangkasnya sebelah mana, satpamnya ada di sebelah mana, pintu masuk pintu keluarnya ada di mana gitu kan. Dia
lihat dulu tuh recon gitu ya. Jadi dia tahu nih kondisinya. Sama di IT security juga gitu, reconnaissance gitu. Nah, setelah si attackernya tahu, dia weaponization. Jadi dia bikin nih exploitnya, atau dia sewa exploitnya, atau dia tentukan toolsnya untuk menyerang kita, weaponization gitu ya. Kalau perampok ya dia tentukan orang-orangnya siapa, perampok bank tadi dia tentukan orangnya siapa, dia mesti alat-alatnya bagaimana gitu ya. Lalu delivery nih. Jadi ketika udah tahu toolsnya apa ya dia deliver. Deliver itu maksudnya ya dia kirim toolsnya atau dia kirim virusnya melalui email kah atau melalui USB atau dia taruh pakai file sharing di sana gitu ya, itu delivery di sini. Lalu ketika udah di deliver ya di exploit. Di exploit ya maksudnya dia execute nih vulnerability-nya, exploit-nya dia execute untuk mengeksploitasi vulnerability dari mesin yang menjadi targetnya dia di organisasi tersebut. Nah, kalau sudah bisa dieksploit ya dia install malware-nya lalu connect ke command and control karena ya dia mesti kontrol malware tersebut kan, atau dalam hal ini misalnya ransomware gitu ya. Jadi si ransomware-nya itu laporan ke dia bahwa saya udah siap bekerja atau siap terinstall dan nunggu perintah berikutnya, baru action on objective. Action on objective-nya macam-macam tergantung dari jenis attack-nya. Kalau ransomware ya action on objective-nya dia kirim data keluar sama mungkin dia kirim data keluar dan pasti dia nge-encrypt, namanya juga ransomware gitu ya. Nah, itu tadi framework cyber kill chain dan contohnya di insiden ransomware. Yang saya mau bilang adalah timeline-nya nih teman-teman. Jadi sekali lagi kita nggak ada yang magic ya, nggak ada yang ujuk-ujuk ter-encrypt gitu. Nah, biasanya dari mulai si attacker itu reconnaissance sampai exploitation itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi mereka itu lirak-lirik ke organisasi kita, lakukan scanning, terus naruh malware di tempat kita, atau dia coba login pakai account yang memang valid gitu ya, dari tempat-tempat tertentu yang memang nggak biasa gitu. Tadi di contoh di episode kedua ada login pakai user VPN, kan nggak mungkin dia login sekali terus langsung dia lakukan exploit, itu kan nggak mungkin. Jadi dia login, lalu dia lakukan vulnerability scanning ke internal network. Itu periodenya 1-2 bulan sebelum eksekusi malware yang dicontoh pada episode kedua untuk yang user VPN dan dia exploit exploit di internal network dan nanam ransomware gitu. Nah, jadi kita lihat mulai dari awal sampai di poin keempat ini waktunya bisa berminggu-minggu sampai bulanan. Nah, tapi kalau dia sudah exploit, dia nginstall, dia connect ke command and control sampai dia nge-encrypt, itu waktunya bisa jam, Kak. Teman-teman bayangin di episode kedua kita lihat ketika Active Directory yang di take over, dia push GPO, yaitu jam-jaman kan. Jadi dia GPO, Group Policy Object, dia push untuk semua komputer yang join domain, download file ransom-nya, lalu execute file ransom-nya. Itu cepat sekali teman-teman. Kejadiannya pasti cepat, itu dalam jam. Tapi kejadian sebelumnya itu bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, poinnya adalah alangkah baiknya kalau kita bisa detect nih yang berminggu sampai berbulan-bulan ini. Kalau kita bisa detect di awal dan kita bisa block, kejadian yang di sini nggak akan terjadi nih. Hal-hal yang ada di sini nggak akan terjadi. Dan ini seringkali ketika sudah terjadi insiden dan kami dari Defensor lakukan forensik, baru kelihatan, wah ternyata nih user VPN ini udah dipakai nih dari 3 bulan yang lalu. Ternyata server ini udah dieksploit nih. Kenapa? Karena ada user baru yang di-create sesuai namanya mungkin sesuai namanya si attacker, atau user baru yang kita nggak kenal yang udah di-create sejak 3 minggu yang lalu misalnya. Jadi kita bisa ketahuannya seringkali ya namanya sudah kejadian ya setelah kita lakukan forensik. Padahal kalau itu bisa kita deteksi di awal, maka insiden ini nggak akan terjadi. Oleh karena itu menjadi sangat penting kita bisa mendeteksi simptomnya atau kejadian-kejadian awal sebelum action on objektifnya ini bisa dilakukan sama si attacker. Jadi detection di awal ini menjadi sangat penting. Karena kita masih punya banyak waktu nih, teman-teman, mingguan sampai bulanan untuk kita mendeteksi di awal supaya poin nomor 4 sampai nomor 7-nya nggak kejadian.
Nah, bagaimana latar belakang insiden sama latar belakang threat actor-nya? Jadi, kalau kita lihat semua organisasi itu bisa terkena serangan ransomware. Jadi, siapapun itu, kita bisa lihat yang besar-besar dan dipublikasikan ya di Indonesia. Banyak institusi-institusi besar yang kita anggap uang atau budget untuk IT dan IT security-nya bisa sangat luar biasa besar, toh tetap terkena insiden ransomware juga. Jadi kita harus percaya dan harus waspada bahwa organisasi kita pun bisa kena serangan ransomware. Oleh karena itu, dengan mindset seperti itu, jadi kita bisa punya persiapan kalau beneran insiden mesti ngapain, gitu. Jadi bukan hanya bagaimana mencegah, tapi anggap aja nanti kalau sudah terjadi insiden kita mesti ngapain. Karena semua organisasi bisa terkena serangan ransomware. Semua insiden IT security yang masif, termasuk ransomware yang masif tadi, big game hunting, pasti melibatkan orang. Pasti melibatkan faktor manusia gitu ya. Jadi mulai dari credential leak dan sharing, jadi ada username dan passwordnya administrator atau internal user kita yang bocor di luar sana dan dipakai sama attacker untuk login gitu ya. Atau memang di sharing username dan passwordnya. Phishing atau penggunaan software ilegal, ada karyawan kita pakai software ilegal terus di dalamnya ada malware-nya dan ternyata dia IT administrator misalnya. Jangan disangka orang IT itu bersih ya teman-teman. Maksudnya bersih itu orang IT itu tidak punya software bajakan atau semuanya taat sama IT security gitu loh. Saya sering ketemu organisasi yang bahkan yang banyak software aneh-anehnya itu, software aneh-anehnya itu software yang nggak berbayar, bajakan dan lain sebagainya yang aneh-aneh itu adanya di orang IT gitu. Seringkali orang IT itu ngeblok akses ke website yang nggak beres untuk semua orang kecuali grup IT, karena mereka yang pegang administrator untuk blocking ya, untuk tools untuk blocking misalnya web atau gateway security gitu ya, web access management atau web access security-nya gitu. Nah, jadi bisa jadi si orang IT yang nggak aware tadi, yang pakai software ilegal itu bisa jadi salah satu infection factor yang pertama itu. Atau kesalahan konfigurasi, itu orang juga kan. Jadi sistemnya udah aman tapi dikonfigurnya nggak aman karena orangnya nggak ngerti yang konfigur, bagaimana konfigur perangkat yang aman. Jadi semua insiden IT security yang masif, termasuk ransomware, pasti melibatkan faktor manusia. Semua insiden pasti ada tanda dan serangan pendahuluan yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjutin. Seperti yang tadi kita lihat nih di Cyber Kill Chain Framework, jadi ada serangan-serangan terdahulu atau ada illegal access atau illegal activity terdahulu sebelum action on objektifnya terjadi gitu. Jadi itu yang harusnya kita bisa temukan dulu, detect, dan kita tindak lanjutin lebih dulu supaya action on objektifnya nggak kejadian. Nah, seringkali semua insiden itu nggak ada nih. Nggak ada deteksinya karena memang kita nggak ada toolsnya atau nggak ditindaklanjutin. Jadi sudah didetect tapi nggak ditindaklanjutin. Berikutnya, risiko organisasi dengan high profile atau high value. Jadi bisa jadi organisasinya itu value-nya nggak tinggi tapi profilnya tinggi. Dia nggak punya duit, bukan profit center tapi dia pegang data sensitif banyak orang. Nah, itu risikonya adalah jadi targeted attack. Jadi jangan kira organisasi kita itu karena bukan yang urusannya sama duit, tapi kita nggak akan jadi target. Padahal organisasi kita megang data misalnya seluruh rakyat Indonesia gitu ada di situ. Nah itu walaupun bukan profit center, kita mesti aware sama kemungkinan serangan khususnya ransomware. Nah tujuan utama threat actor itu terkait dengan ransomware, ujungnya duit teman-teman. Jadi saya baca beberapa berita, beberapa komen gitu ya di sosial media terkait dengan beberapa insiden ransomware. Oh ini ada urusan politik gitu loh. Oh ini karena institusi yang jadi korban pro ke siapa, atau ini tahun politik, atau ini urusannya dengan kepercayaan karena misalnya
ini adalah institusi syariah atau non syariah dan lain sebagainya. Nggak ada. Semuanya bisa jadi korban karena si threat actor atau cyber kriminal itu nggak ngelihat agamanya apa, nggak ngelihat sukunya apa, pilihan politiknya apa. Ya dia mau nyerang aja. Yang penting kemungkinan dibayarnya tinggi, gitu ya. Jadi tujuan utama threat actor itu adalah duit. Nah, dan coba kita lihat ada sangat sedikit threat actor terkait dengan ransomware yang ditangkap, teman-teman. Jadi kita nggak ngelihat banyak threat actor itu yang ditangkap ya terkait dengan ransomware. Padahal korbannya luar biasa banyak. Di video atau di segmen pertama dari rangkaian video ini saya sebutkan, sekali dia melakukan serangan, rata-rata bayarnya itu $300-an ribu. Itu tahun 2019 atau tahun 2020. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Dengan cuannya besar, risikonya kecil. Kalau cuannya besar, risikonya kecil, gampangnya adalah pasti banyak peminat yang banyak korbannya. Sehingga ransomware ini menurut saya bukanlah satu tren yang bakalan cepat habisnya. Kalau kita dulu tuh di dunia IT security ada Trojan horse, ada worm gitu ya, yang nggak terlalu lama lah, karena kalau worm urusannya sama mengeksploitasi kelemahan dari si sistem gitu ya. Nah sekarang sistem udah banyak yang makin aman atau ada perimeter security, jadi worm itu udah jarang kedengeran lagi. Tapi kalau ransomware ini karena urusannya duit dan risikonya kecil, maka saya akan melihat, saya menduga kita akan melihat akan banyak sekali insiden-insiden itu ke depan. Poinnya adalah makin banyak orang yang masuk ke industri ini, karena marketnya luar biasa banyak ya, semua yang pakai IT marketnya kan, yang sebagai jadi korban gitu kan. Makin banyak orang yang masuk ke industri ini, si cyber kriminal termasuk afiliasinya, kita akan melihat lebih banyak lagi serangan-serangan yang kejadian dan ujungnya adalah insiden. Poin saya adalah siapkan organisasi Anda supaya bisa resilient nih terhadap serangan dan insiden dari ransomware. Nah, kesimpulan berikutnya, saat dan setelah insiden, proses recovery dan incident analysis harus berjalan bersamaan, teman-teman. Maksudnya apa? Kadang kita tuh mementingkan recovery aja. Pokoknya saya mesti arahan dari manajemen harus recover secepat-cepatnya. Jadi backupnya itu harus di-restore secepatnya. Padahal kita juga harus ada incident analysis. Ini sebelumnya masuknya lewat mana sih? Jadi jangan hanya recover, tapi masih ada persistent connection-nya atau persistent appearance dari si threat actor-nya masih tetap ada di environment kita. Ada 1-2 kasus yang kami tanganin, sudah di-restore, di-encrypt lagi, di-restore, di-encrypt lagi. Kenapa? Karena username dan password-nya masih bisa dipakai. Jadi incident analysis itu harus tetap jalan, teman-teman. Jangan, udah nanti forensiknya belakangan aja, setelah ini kita yang penting get back into the business cepat. Maunya get back into the business cepat, ternyata di-encrypt lagi, bubar lagi, ya mesti ulang lagi dari nol gitu ya. Jadi recovery dan incident analysis harus berjalan bersamaan. Supaya apa? Supaya kita bisa recover dengan aman. Percuma aja kalau recover, tapi nanti di-encrypt lagi gitu ya, kerja 2 kali jadinya. Kita bisa memiliki infrastruktur security paling canggih, tapi jangan lupa backup dengan baik. Ini adalah last resort. Jadi last resortnya kita punya backup. Jadi kalaupun kenapa-napa, kita bisa get back into business as soon as possible. Saya tekankan kata-kata dengan baiknya di sini. Dengan baiknya di sini berarti aman dan up to date, supaya delta dari sejak kejadian sampai last backup-nya tidak terlalu lama dan masih acceptable buat bisnis kita. Persiapkan semua orang untuk kondisi terburuk dan lakukan real test secara reguler. Di video sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah bikin skenario-nya, siapa melakukan apa dan dites supaya tidak gagap. Ya, saya sebut di video sebelumnya adalah supaya tidak gagap, supaya orang jadi terlatih, udah tahu mesti melakukan apa. Vendor IT dan pihak ketiga lain bisa menjadi entry point dan bagian dari masalah. Makanya kita mesti review dan audit mereka. Maksudnya kita review bahwa Anda kalau kerjaannya udah selesai, ya udah, kalau udah selesai ya jangan dikasih akses lagi gitu. Kalau memang udah dia nggak perlukan akses, ya kita revoke aksesnya gitu ya, dan audit apakah masih ada nih akses terhadap atau yang dimiliki oleh vendor-vendor yang memang kalau nggak dibutuhkan ya kita revoke. Dan
Jangan lupa kolaborasi dengan pihak yang ahli di bidang ini. Jangan lakukan sendiri kalau memang nggak yakin. Jadi panggil ahlinya, gitu. Jadi kerjasama atau kolaborasi dengan yang memang ahlinya. Kalau institusi di Indonesia, setahu saya ada BSSN, gitu ya, institusi negara, ya kita mesti kerjasama sama BSSN. Kita laporan gitu loh bahwa kita ada kejadian seperti ini, apa yang bisa dibantu. Defensor juga bisa bantu organisasi teman-teman kalau memang terjadi insiden untuk kita lakukan insiden response. Nah, yang berikutnya saya mau highlight nih perbandingan antara vendor IT security dan IT infrastructure. Jadi seringkali tuh kita salah paham gitu atau salah kaprah, perangkat security diinstal oleh vendor infrastructure yang nggak punya mindset security gitu. Sehingga mindset infrastruktur dipakai untuk mengkonfigurasi perangkat security. Ini yang kita rangkum beberapa perbedaannya. Satu, keahlian. Kalau vendor infrastruktur ya pasti implement, deploy, dan configure perangkat infrastruktur. Kalau security ya implement, deploy, dan configure perangkat security. Memang tugasnya mereka seperti itu. Mindsetnya, namanya juga vendor infrastruktur. Mindset infrastruktur adalah supaya infrastrukturnya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Kalau memang itu aplikasi, aplikasinya bisa diakses. Kalau itu network, ya supaya routingnya benar, supaya network aksesnya bisa jalan dengan latency atau dengan delay serendah-rendahnya. Kalau server, ya servernya dikonfigur supaya bisa berjalan. Poinnya itu, karena mindsetnya adalah supaya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau mindset dari vendor security yang mengamankan IT aset sesuai dengan ancaman dan risikonya. Jadi mindsetnya udah beda nih. Kalau ini supaya bisa jalan, kalau ini supaya bisa ngeblok gitu, atau supaya bisa ngamanin. Karena mindsetnya beda, makanya jika implement security device, biasanya vendor IT infrastructure yang tidak punya mindset IT security, ya allow all, block beberapa. Udah allow all aja deh, beberapa aja yang diblok gitu. Yang kira-kira nggak aman itu yang diblok. Kalau IT security vendor, ketika dia configure firewall misalnya, ya dia block all, allow any, gitu. Allow beberapa aja yang memang sudah di-define. Ini mindset security, mindset yang berbeda ya dalam deploy perangkat security gitu. Jadi kita perlu pastikan nih vendor kita memang punya mindset security yang benar, gitu. Lalu yang berikutnya terkait dengan permintaan user privilege atau ya hak user ya. Nah, kalau vendor IT infrastructure biasanya maunya ya privilege tertinggi supaya hidup mereka lebih mudah. Maksudnya kalau kita vendor infrastructure untuk server misalnya ya configure server, ya maunya hak privilege-nya paling tinggi supaya dia bisa configure dengan baik gitu, dengan mudah. Tapi kalau IT security vendor misalnya implement atau dia configure firewall, ketika sudah selesai dan haknya hanya dibutuhkan untuk monitoring, ya dia read only aja udah cukup gitu. Dan tujuannya supaya dia terbebas dari tuduhan gitu. Kan saya udah selesai Pak, dan privilege saya read only. Masa ada perubahan saya yang ditanya, kira-kira gitu. Dan dari sini kan juga akan kelihatan bahwa si IT security vendor lebih concern terhadap security ya, karena ya dia secukupnya aja privilege yang dia butuhkan, itulah yang dia minta. Lalu berikutnya user acceptance test atau berita acara serah terima ditandatanganin ketika apa? Kalau kita dengan vendor infrastruktur ya ketika aplikasi dan infrastruktur dapat diakses. Tapi kalau IT security vendor ya harusnya adalah ketika si perangkat yang kita beli dari si vendor IT security tersebut bisa memblok atau ya mencegah serangan terkait dengan fungsi IT security yang kita beli. Misalnya ketika kita beli web application firewall misalnya, ya fungsinya kan untuk memblok serangan yang menuju ke web application kita. Nah, BAST-nya adalah harusnya ketika si vendor ini bisa membuktikan bahwa WAF-nya itu terbukti bisa memblok serangan ke web application kita. Dengan apa? Ya buktiin dong, Anda serang pakai penetration testing atau web security scanner gitu ya, web application scanner misalnya. Ini bisa ngeblok nggak gitu? Bukannya si perangkat WAF ini kita tanda tanganin BAST-nya atau UAT-nya ketika aplikasi web kita bisa diakses. Kalau aplikasi kita bisa diakses ya nggak usah pasang WAF sekalian gitu. Karena WAF-nya kan tugasnya untuk ngeblok serangan gitu ya. Nah, itu dari sisi BAST dan UAT. Begitu juga sertifikasi ketika vendor IT infrastruktur ya sertifikasinya sertifikasi vendor yang dia dari produk yang dia jual, server, storage ataupun network dan lain sebagainya. Kalau vendor IT security ada sertifikasi vendor
ya sertifikasi si WAF tadi, si EDR atau firewall dan lain sebagainya, sama sertifikasi IT security supaya dia punya mindset security nih teman-teman. Karena ini totally different antara mindset IT security dengan infrastruktur. Sehingga saran saya jangan biarkan vendor IT infrastruktur itu menjadi bagian dari masalah IT security, karena banyak sekali vendor-vendor kita itu menjadi bagian dari masalah karena mereka nggak ngerti terkait dengan security. Username dan passwordnya berantakan, walaupun sudah nggak dipakai username dan passwordnya nggak minta dihapus, mereka punya highest privilege user yang bisa dipakai sama si attacker gitu. Itu tadi perbandingan antara IT infrastructure sama IT security vendor. Nah, bagian terakhir bagaimana nih Defensor bisa membantu organisasi teman-teman untuk meningkatkan cyber resiliency atau membantu mencegah dan menanggulangi ransomware. Jadi Defensor itu terdiri dari 3 domain bisnis besar. Bisnis kami hanya di IT security, tapi kita ada 3 pilar. Yang pertama DIMS ya, Defensor Intelligent Managed Security. Jadi ini adalah SOC as a service. Jadi kami memprovide layanan SOC ke environment-nya teman-teman sekalian dengan bentuk managed service. Jadi kita security monitoring 24/7 atau security operation center. Kalau terjadi insiden, kita punya layanan yang di DIMS ini adalah incident response management atau incident forensic dan recovery assistant. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ketika terkena ransomware, IR sama forensiknya itu manggil Defensor untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi, asal muasalnya dari mana, dan tolong bantu kita pada saat recovery. Jadi kita lakukan hardening, konfigurasi dengan benar, proses restore-nya seperti apa, bahkan kita bantu untuk buatkan komunikasi ke publik apa yang harus dilakukan sama bagian komunikasi dari organisasi tersebut supaya bisa lancar untuk mengkomunikasikan ke stakeholder yang ada. Itu di DIMS, Defensor Intelligent Managed Security. Kita juga ada DC, Defensor Intelligent Security Integrator. Ini sistem integrator tapi khusus produk-produk security. Jadi kita jual firewall, kita jual EDR, Endpoint Detection and Response, dan lain sebagainya. Jadi DC ini ada technology solution. Teknologi yang kita jual adalah detection, prevention, dan recovery. Jadi kita itu tadi jual perangkat-perangkat detection, prevention, dan recovery. Juga kita support. Jadi selain kita implement dan deploy, kita ada supportnya juga, support untuk misalnya preventif sama curatif gitu ya. Jadi kita cek secara berkala apakah perangkat yang kita install bekerja dengan baik. Sama kalau memang terjadi masalah ya korektif ya, kita bisa datang untuk fix the problem. Yang ketiga adalah Defensor Intelligent Security Consulting. Jadi kita ada consulting business yang tugasnya atau fungsinya supaya teman-teman, organisasi teman-teman punya kesesuaian dengan standar dan best practice yang ada. Contohnya adalah bagaimana implement si ransomware blueprint atau ransomware guidance tadi yang kita bahas di episode ketiga. Jadi kalau teman-teman merasa kesulitan untuk implement blueprint dari RTF tadi, Ransomware Task Force, atau implement best practice-nya, kita bisa bantu untuk lakukan konsultasi supaya organisasi teman-teman makin punya kemampuan untuk cyber resiliency tadi. Juga kita bisa lakukan ransomware readiness test, jadi teman. Jadi ada red team sama ransomware simulation. Jadi kita bisa simulasi insiden ransomware untuk memeriksa apakah cyber resiliency teman-teman terkait dengan ransomware itu udah cukup atau belum. Misalnya apakah konfigurasi perimeter security device-nya udah bisa mencegah lateral movement, atau endpoint detection and response-nya bisa mencegah ransomware atau malware yang sebagai pendahuluan serangan dari ransomware sesungguhnya, dan lain sebagainya. Kita bisa bantu untuk ransomware readiness test tadi. Itu adalah bisnis dari Defensor yang saya harap kita bisa kolaborasi untuk makin meningkatkan posture security dari organisasi teman-teman. Nah, ini adalah slide terakhir dari paparan saya. Ada 4 episode. Kayaknya udah panjang banget nih episodenya, dan udah panjang dan lebar kita ngomongin ransomware. Harapan saya kita semua punya kesiapan yang lebih baik terkait dengan ransomware.
kita semua juga punya pemahaman yang lebih baik terkait dengan ransomware, bagaimana mereka bekerja, siapa threat actor yang menggunakan ransomware, dan bagaimana kemungkinan ke depan terkait dengan bisnis ransomware dan underground cyber kriminal ini, underground ekonomi dan hubungannya dengan cyber kriminal ini. Harapan saya video kali ini berguna buat teman-teman dan organisasi teman-teman sekalian, yang ujungnya adalah kita sama-sama meningkatkan posture security dari organisasi kita masing-masing supaya kita bisa menjadi lebih aman dan kita bisa menggunakan IT sebaik-baiknya untuk tujuan dari organisasi kita masing-masing. Sampai jumpa di episode-episode dan bahasan-bahasan lain terkait dengan IT security. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube ini dan juga untuk follow akun Instagram Defensor dan LinkedIn-nya. Juga jangan lupa untuk akses ke website Defensor atau menghubungi kami jika teman-teman ada kebutuhan terkait dengan IT security yang ada di organisasi teman-teman. Defensor, seperti di slide sebelumnya, kita siap untuk bantu teman-teman meningkatkan posture cyber security yang ada di organisasi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.